Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Alpen, channel yang membahas seputar YouTube, khususnya YouTuber pemula dan sesama pemula. Nah, bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, tentunya channel ini membahas hal-hal yang berkaitan seputar semula. Tapi mohon maaf sebelumnya teman-temannya, karena di sini kondisinya dekat jalan provinsi jadi agak ribut. Dan kita mengetahui bahwa apa yang membuat terkadang video kita ini mandek atau rekomendasinya atau dari jumlah views atau penayangannya teman-temannya. Nah, berdasarkan dari hasil pembelajaran saya sendiri dari awal saya nge-YouTube itu kan, waktu saya mengupload sebuah video itu terkadang videonya ada yang ramai, sedikit viewsnya atau belum mencapai istilah maksimal dalam perhitungan seperti ini teman-temannya. Nah, ini kan ditentukan bahwa video kita itu akan direkomendasikan setelah kita melewati batas daripada jumlah yang sudah ditentukan di YouTube teman-temannya. Nah, jadi itu tadi berkaitan dengan soal rekomendasi video. Jadi jika kita mengupload sebuah video itu tentunya ada hal-hal yang perlu kita perhatikan teman-temannya. Nah, hal-hal yang mesti kita perhatikan itu mungkin kita sudah tahu teman-temannya. Pertama, thumbnail. Tentunya thumbnail teman-temannya, kualitas video, kita menentukan judul yang menarik, thumbnail yang menarik, deskripsi yang lengkap, tag dan sebagainya sudah kita lengkapi dalam mengisi sebuah video. Tapi pertanyaannya, mengapa video kita itu sulit untuk direkomendasikan atau sulit untuk mendapatkan rekomendasi, bahkan untuk subscribernya sendiri itu sangat lambat untuk sebuah proses perkembangan, atau bisa kita lihat juga di sebuah bisa mencapai batas maksimal waktu kita mengupload sebuah video. Nah, penayangannya, jam tayang itu berpengaruh pada sebuah video yang kita upload atau kita publikasikan. Berkaitan soal performa, menyangkut performa video itu sendiri kan, terkadang kita itu merasa bahwa video kita ini belum untuk, padahal kita sudah melengkapi semuanya. Seperti itu yang saya bilang tadi, melengkapi semua metadata video, metadata channel, dan itu semua sudah kita lengkapi. Tetapi setelah kita upload video atau mempublikasikan sebuah video, terkadang tidak tertarget ke calon penonton atau istilahnya mandek rekomendasinya, sehingga sayang sekali video yang sudah kita buat ini tadi tidak direkomendasikan ke calon penonton sesuai dengan video yang kita buat. Nah, itu hal yang pertama berkaitan soal rekomendasi video dan jumlah penayangan waktu tonton itu berpengaruh pada sebuah video kita, kualitas videonya maksudnya teman-temannya. Nah, berkaitan soal kualitas video itu sendiri, sebelum kita mengupas lebih jauh tentang apa sebenarnya penyebab video kita ini tadi sepi, nanti kita belajar di channel besar teman-temannya. Saya tidak kasih contohnya, tapi sesuai dengan pengalaman ini saya sangat mendalami dan saya sangat kenal sekali bagaimana cara YouTuber besar itu merekomendasikan videonya. Contohnya, kawan saya itu pernah membuat sebuah channel video dan setelah dipublikasikan penontonnya bisa ramai hanya dengan mengupload 1 atau 2 video. Ternyata setelah saya kupas, itu dia menggunakan sistemnya sendiri, caranya sendiri teman-temannya untuk mengenali atau agar videonya ini bisa bekerja di algoritma YouTube itu. Channel kawan ini tadi namanya channel komedi. Ini channel komedi bahasa daerah teman-temannya. Nah, jadi itu ditonton sesama daerah saja, tapi itu mendapatkan rekomendasi yang luar biasa dari pihak subscriber atau dari pihak penontonnya, sehingga algoritmanya itu tadi dari penonton terkait dengan video yang diuploadnya. Berkaitan dengan rekomendasi itu sendiri atau penempatan atau tepatnya video kita ini bisa direkomendasikan ke pihak subscriber atau ke pihak calon penonton kita, itu tergantung dari kualitas video juga teman-temannya. Nah, mengapa sangat tergantung dari kualitas video? Kualitas video kita kan tentunya yang kita ketahui bahwa pertama adalah pencahayaan video, durasi maksimal video, jam upload video. Tentunya dalam sebuah video itu ada suatu hal atau penerangan yang bisa YouTube baca setelah kita mempublikasikannya, itu berpengaruh juga pada rekomendasi video kita, sejauh mana YouTube akan menempatkan video kita ini tadi ke pihak yang lebih tepat. Jadi berkaitan soal YouTuber besar itu,
ternyata mereka juga punya sebuah cara teman-temannya, sebuah cara rekomendasi video. Jadi video yang mereka upload ini tadi itu tidak hanya direkomendasikan kepada pihak sasaran yang tepat pada calon penontonnya, tetapi juga direkomendasikan pada tempat-tempat yang bahkan bukan satu tema dengan dia, itu juga bisa direkomendasikan videonya. Yang penting adalah salah satu dari calon penontonnya itu mempunyai atau memiliki akun aktif yang bisa ia gunakan untuk menonton video-video yang bisa ia tonton di YouTube. Nah, jadi channel besar ini teman-temannya, dia mempunyai sistem rekomendasi menggunakan banyak HP teman-temannya. Nah, jadi dia membuat video, upload video ke YouTube menggunakan banyak HP. Misalnya kita lihat artis teman-temannya, mereka tidak sulit untuk mendapatkan banyak HP, bahkan puluhan HP mereka mampu, bahkan ratusan HP mereka bisa untuk membelinya, sehingga dengan adanya video di channel utama mereka ini tadi bisa mereka rekomendasikan lewat handphone yang mereka gunakan ini tadi, sehingga mendapat jangkauan penonton yang luas. Misalnya di algoritma YouTube itu sendiri atau di data analitik kita lihat bahwa pencapaian untuk mendapatkan sebuah rekomendasi video misalnya 170. Nah, lewat dari 170, misalnya video ini yang baru saja dipublikasikan tadi, oleh karena menggunakan HP tadi untuk menontonnya sendiri, bisa direkomendasikan ke calon-calon penontonnya atau bisa direkomendasikan ke subscribernya. Tidak hanya itu juga, bahkan video yang baru saja diupload tadi itu bisa direkomendasikan ke pihak yang bukan penontonnya atau yang bukan targetnya, itu bisa, atau bukan yang penonton atau calon penontonnya, itu bisa juga ditargetkan ke sana videonya. Jadi berkaitan dengan rekomendasi itu sendiri, intinya di sini bahwa dari data yang saya pelajari ini kan, channel saya buat hanya untuk mempelajari sebuah sistem YouTube, dan setelah saya terapkan ternyata bisa berhasil. Maksudnya berhasil dalam arti bisa mendapatkan pencapaian yang tidak luar biasa, tidak juga lebih, tapi lumayan lah teman-temannya, karena saya juga baru pemula dan pernah juga saya membuat channel itu soal gitar, dan setelah monetasi itu saya tembak VPN dan ngebanet teman-temannya, itu gajinya sekitar 5 juta dulu pernah. Jadi di channel saya ini saya mau memberi tips atau sharing-sharing hal bermanfaat seputar pemula, bahwa untuk mendapatkan sebuah rekomendasi video itu ya didukung dengan adanya menonton video sendiri menggunakan HP atau handphone kita yang banyak itu tadi. Setelah kita menontonnya dengan akun yang satu, lalu kita upload lagi dengan akun yang lainnya teman-temannya, sehingga rekomendasi itu berjalan. Itulah sebenarnya rahasia YouTuber besar itu bisa, karena pencapaiannya itu tadi sudah melebihi batas yang ditentukan oleh YouTube. Misalnya batasnya adalah 170 untuk sebuah rekomendasi video, tapi karena sudah mencapai lebih dari 170, bahkan lebih dari 200 atau 300, itu bisa direkomendasikan ke pihak-pihak atau calon penonton yang tidak kita sesuaikan targetnya. Bahwa penonton yang bukan saja mencari hal-hal seputar pemula, bahkan penonton juga yang temanya memasak juga bisa direkomendasikan di sana, tetapi tergantung daripada video yang mau menontonnya atau orang lain yang mau menontonnya setelah video ini direkomendasikan. Terkadang YouTube itu setelah merekomendasikan video, ketika penontonnya yang bukan calon penontonnya itu tadi, yang tidak satu tema itu tadi menonton, nah di sanalah channelnya direkomendasikan. Dan jika tidak ada yang menonton dengan bedanya tema ini tadi misalnya, jadi videonya ini tadi tidak bisa direkomendasikan di sana, istilahnya rekomendasinya mandek, hanya beberapa saja calon penonton yang menontonnya. Dan itu saja pembahasan singkat teman-temannya berkaitan soal sistem YouTube yang bekerja di channel besar ini tadi, bahwasanya video kita itu bisa direkomendasikan lebih luas oleh karena banyaknya handphone yang kita gunakan untuk menonton video sendiri. Makanya kebanyakan YouTuber besar itu malu untuk membuka atau menguak, atau malu untuk membongkar ide rahasia-rahasianya ini tadi, dapurnya ini tadi, karena dia menonton videonya sendiri juga teman-temannya. Boleh ditanya atau dibuktikan di kawan-kawan YouTuber yang sudah besar teman-teman, setelah video ini tadi berkembang lebih jauh, nah mereka tidak perlu lagi menggunakan rekomendasi menggunakan HP-nya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan bisa dipahami. Jadi tergantung daripada banyaknya HP yang kita gunakan teman-temannya, bukan karena dari performa video kita ini bagus
jadi bisa direkomendasikan tidak teman-temannya, tergantung orang mau menontonnya, tergantung sejauh mana rekomendasi itu terjadi. Nah, jadi sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan jangan lupa, dan jika ada yang perlu ditanyakan di video ini atau dikritik, tentunya isi di kolom komentar teman-temannya, hal-hal apa yang mesti kita benahi atau kita perbaiki ke depannya. Oke, sampai di sini saja. Terima kasih telah mampir. Subscribe channel ini agar saya selalu memberikan hal bermanfaat seputar pemula. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Dadah.